Halo, Shalom, apa kabarmu guys? Ya, gimana kabarmu? Guys, sebenarnya ini nggak lazim bagi saya karena sekarang jam 12:30 malam. Ya, jadi saya nggak bisa tidur guys. Dan nanti jam 3 atau 2,5 jam lagi saya mau nonton bola. Klub kesayangan mau main guys. MU guys. MU sekarang jarang menang. Harus sabar. Nah guys, kali ini kita akan membahas, saya akan mengajar sesuatu yaitu tentang ngalami Tuhan setiap hari guys. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngomong gini guys, bahwa ketahuilah teman-teman semua, hei kamu, Tuhan itu menghendaki, Tuhan itu mau, Tuhan itu pengennya kamu ngalami Tuhan setiap hari. Ya, bukan hanya beragama Kristen aja. Amin, amin. Tapi kamu benar-benar terhubung dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, guys, saya pengen bahas dulu kekristenan yang kurang tepat, kekristenan yang gak pas, kekristenan yang sesungguhnya saya berani bilang ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Kekristenan yang dalam tanda kutip mati. Kekristenan yang dalam tanda kutip itu membosankan. Ya, tahu nggak apa itu kekristenan yang membosankan, yang gak hidup, yang mati? Yaitu kekristenan tanpa hubungan dengan Tuhan. Ya, hanya agama-agamaan saja. Ya, saya, kamu agama Kristen. Ya, minggu ibadah, ya kan? Ngikuti liturgi gereja, liturgi ibadah, upacara keagamaan. Bahkan kamu juga ambil bagian dalam pelayanan. Tapi, sesungguhnya kamu gak kenal Tuhanmu. Kamu gak ada hubungan dengan Tuhanmu. Kamu jauh dari Tuhan. Ya, kamu gak pernah dengar arahan Tuhan, isi hati Tuhan. Gak pernah. Itu Kristen yang berbahaya juga. Berbahaya kenapa? Gini guys. Pendeta Stefanus Suwarno pernah bilang gini. Kekristenanmu kalau hanya teori aja, ya, gak pernah ngalami Tuhan, maka kekristenanmu akan rapuh. Alias gampang goyah. Gitu guys. Ya. Bahkan bisa-bisa murtad juga. Ya, bukankah banyak orang Kristen, orang percaya yang awalnya percaya Yesus tapi hari ini sudah murtad meninggalkan Yesus? Ya, kenapa? Salah satunya karena mereka tidak punya pengalaman hubungan dengan Tuhan. Jadi Kristennya hanya Kristen katanya. Maksudnya gini, kata pendeta, Tuhan itu baik. Kata kakak pembina rohani saya, Tuhan itu luar biasa. Pembuat mujizat. Lalu kita ditanya, gimana kamu? Kamu ngalami nggak? Enggak. Ya. Jadi jangan mau hanya jadi Kristen katanya. Katakan amin. Amin. Tapi Kristen yang ngalami Tuhan, bahkan ngalami Tuhan setiap hari. Ya. Ayub 42 ayat 5 berkata gini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Guys, Ayub pernah jadi Kristen katanya. Ya, dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Yang tadi, ya katanya Tuhan hebat, pembuat mujizat, memberikan hikmat, menolong. Katanya doang, gak pernah ngalami. Ya. Jadi Kristen yang hanya
ibadah rajin, pelayanan mungkin rajin, tapi nggak pernah ada hubungan setiap hari dengan Tuhan. Itu Ayub. Tapi setelah Ayub mengalami peristiwa guys, maka dia bilang gini, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya tiba-tiba ada perubahan. Tiba-tiba Ayub punya hubungan dengan Tuhan. Melihat secara langsung Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang, saya mau mendorong kamu. Ya, kamu. Iya, kamu. Ayo. Punyalah, milikilah kekristenan yang mengalami Tuhan. Amin. Kekristenan yang mengalami Tuhan bahkan setiap hari. Dalam hari-harimu. Katakan amin. Jadi guys, kekristenan itu bukan hanya hari Minggu saja di gereja beribadah. Enggak. Tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, memiliki hubungan. Ada cerita dengan Tuhan. Punya cerita bersama dengan Tuhan. Ngalami Tuhan. Ya. Nah, tahu nggak guys? Gigi saya 3 yang depan ini ada ceritanya dengan Tuhan. Motor perdana yang pernah saya miliki ada ceritanya dengan Tuhan. Ya, keuangan saya yang mengalami peningkatan itu ada ceritanya dengan Tuhan. Dalam usaha pekerjaan saya ada ceritanya dengan Tuhan. Bahkan beli rumah itu ada ceritanya dengan Tuhan. Lalu pelayanan saya guys juga ada ceritanya dengan Tuhan. Apalagi ya hubungan dengan papa saya yang sempat memburuk itu ada ceritanya dengan Tuhan. Ya. Nah guys, saya mau bilang gini. Biar hidupmu pun punya cerita dengan Tuhan. Katakan amin. Guys, kalau kamu setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan, ngalami Tuhan, maka kekristenanmu itu akan seru guys. Kekristenanmu itu hidup. Amin. Kekristenanmu itu progres. Ya, kekristenanmu itu akan asik. Kekristenanmu itu akan nyata, bukan katanya. Maka kalau kamu ngalami Tuhan, maka kekristenanmu akan berakar kuat. Kamu nggak gampang goyah. Aku nggak mau tinggalin Tuhan Yesus sama sekali. Lah kenapa? Karena Tuhan pernah menolong aku. Aku pernah ngalami Tuhan. Aku mendengar suaranya. Aku ditolong Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan lain sebagainya sehingga kekristenan kita kuat. Bahkan bukan saja tidak tergoyahkan, malah kamu bisa meyakinkan orang-orang yang belum percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan. Amin. Malah kamu bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Gitu guys. Nah ini ada ayat keren banget guys. Saya akan bacakan ada 3 ayat. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Nah, perhatikan ini guys. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Guys, perhatikan ini dalam 3 ayat ini. Ada 2 kali guys disebutkan. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Oh my God. Saya mau tanya sama kamu. Kenapa dalam 3 ayat ini ditulis 2 kali? Kenapa ayo? Kenapa Tuhan nulis di Alkitab kita ini 2 kali di ayat yang berdekatan. Ayat 22 dan ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nulis sekali mah kita udah tahu. Bener gak? Kenapa Tuhan harus tulis 2 kali? Kenapa? Ayo kasih jawaban. Kenapa?
Karena. Saya mau bilang gini. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Ditulis 2 kali itu artinya menjadi penekanan dari Tuhan. Wong sekali ditulis aja firman Tuhan itu penting, betul? Apalagi ditulis 2 kali, guys. Jadi saya mau bilang gini, Tuhan pengen kita belajar dari Henokh yang hidupnya bergaul dengan Allah. Saya mau bilang gini, guys. Saya mendorong kamu sesuai dengan firman ini, sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Hidupmu harus bergaul dengan Allah setiap hari. Amin. Nah, kalau dibaca lebih lanjut, ditelaah lebih lanjut ayat ini. Ya, dalam hidup bergaul dengan Allah, ternyata Henokh memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Artinya apa? Artinya Henokh bukan pendeta pertapa yang nggak menikah, yang mengkhususkan diri menjadi nazir Allah, bukan. Tetapi Henokh berkeluarga. Nah, kalau berkeluarga artinya dia pasti punya pekerjaan untuk menghidupi, menafkahi keluarganya, betul? Jadi bisa disimpulkan, Henokh itu seperti kamu dan saya. Dia orang normal, katakan orang normal, ya, orang normal. Punya keluarga, punya pekerjaan. Bukan full-timer gereja, bukan juga nasirnya Allah yang mengkhususkan diri, bukan, orang biasa. Ya, tetapi yang hebat di sini adalah dia bisa bergaul dengan Allah. Sepertinya ada pesan Tuhan. Apapun profesimu hari ini, kamu bisa bergaul dengan Allah. Amin. Boleh nggak ini diganti namamu? Dan Jimmy hidup bergaul dengan Allah. Saya pikir ini ayat yang sangat indah, guys. Manusia, saudara dan saya, bisa bergaul dengan Allah yang hebat, yang besar, yang keren itu, guys. Keren banget ya. Maka Jimmy hidup bergaul dengan Allah. Keren banget. Tapi bukan hanya diucapkan saja, tapi benar-benar kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, guys, ayo kembangkan ngobrol setiap hari dengan Allah. Ya, kamu mau apapun, guys, ngobrol dulu dengan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, minta arahan Tuhan. Contoh nih, kalau kamu mau usaha, memulai pekerjaan, jangan gini, aku mau bekerja ini, aku mau usaha ini, Tuhan berkati ya. Jangan. Kenapa? Ayo mundur dulu sampai di titik 0. Ya, belum milih usahanya apa, tanya Tuhan dulu. Hampiri Tuhan dulu, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, Engkau mau aku usaha apa? Ya. Lalu nanti kalau kamu sudah dapat dari Tuhan, lakukan itu. Ya, jangan maju dulu baru minta berkat, jangan. Start dari titik awal. Langsung minta pimpinan Tuhan. Lalu setelah kita dapat dari Tuhan, kamu usaha ini nak, ya. Saya percaya Tuhan itu bisa ngomong sama kamu dengan berbagai macam cara. Entah saudara tiba-tiba ngomong, teman ngomong sesuatu, kamu menangkap. Ini Tuhan ini arahan Tuhan. Bisa, guys. Apa kalau enggak Tuhan berbisik di dalam hatimu, ini nak, kerja ini nak, usaha ini nak. Gitu. Nah, pernah loh guys, ada ibu-ibu waktu pandemi, ekonomi sulit, suaminya di PHK, tiba-tiba ibu ini berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba ibu ini seperti mendengar suara Tuhan di hatinya. Jual gula, gitu guys. Lalu dia, jual gula ya Tuhan? Lalu dia beli mungkin hanya 3, 4, 5 kilo ditaruh di depan rumahnya. Laku. Tambah lagi gula lebih banyak, laku lagi loh. Guys, tahu nggak?
sebelah-sebelah juga jual gula. Tapi dengar baik, karena itu arahan Tuhan ternyata mendatangkan berkat. Lalu tiba-tiba rame guys jualan gula doang. Dan setelah rame, dia nggak hanya jualan gula aja, tapi berkembang. Ada tepung, ada beras, ada minyak, dan lain sebagainya. Dan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tokonya semakin maju, berkembang, dan besar. Memberikan berkat keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena tanya Tuhan dahulu. Katakan amin. Ya, gitu ya guys. Itu salah satu contoh. Kalau ibu-ibu, ya kakak-kakak yang perempuan di sini yang nonton sedang masak, mungkin cuci baju, bersihin rumah, dalam hati ngobrol sama Tuhan, nyapa Tuhan, amin. Tuhan, apa hatimu sih, aku mau tahu. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau mau aku lakukan apa? Tuhan, aku mau dengar dong suaramu. Aku mau dengar arahanmu dong. Amin guys. Percayalah, Tuhan masih berbicara secara pribadi kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Katakan amin. Sebab ada pengajaran yang berkata bahwa Tuhan tidak berbicara lagi. Nah, Tuhan itu pribadi. Dia suka berbicara, suka berhubungan. Dia bukan benda mati, dia benda hidup. Dia pribadi. Apalagi dia disebut Bapa bagi kita. Kita anaknya. Masa bapak sama anak gak ngomongan? Diem-dieman baik? Enggak kan? Percayalah saudara. Tuhan bisa berbicara kepadamu. Melalui hatimu. Ya, kalau Tuhan berbicara kepada saya guys, mayoritas itu di hati. Bukan di telinga jasmani, bukan. Nanti lama-lama kita akan kenal ini suara Tuhan, ini suara diri sendiri. Ini yang terakhir suara musuh. Gitu guys. Makanya latih, kembangkan, hidup bergaul dengan Tuhan, ngalami Tuhan setiap hari. Guys, ayo ada cerita dengan Tuhan. Amin. Hidupmu ngalami Tuhan. Dalam keuanganmu kamu libatkan Tuhan, nanti ada cerita dengan Tuhannya. Mungkin kamu yang belum mendapatkan jodoh, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam pemilihan jodohmu. Maka nanti ada cerita Tuhan di dalam kasus jodohmu. Amin. Di dalam bidang jodohmu. Lalu kalau kamu lagi nyetir, entah naik mobil, naik motor, coba ngobrol sama Tuhan. Tuhan, Engkau mau hari ini aku melakukan apa? Tuhan pimpin ya. Tuhan mau apa? Gitu guys. Kembangkan. Kalau kamu mau ketemu klien, ya, mau buat project, memulai apapun, ya, mau ngelamar kerjaan kah, dan lain sebagainya, apapun itu, ngobrol dengan Tuhan, libatkan Tuhan. Nanti kamu punya cerita dengan Tuhan. Tadi saya bilang gigi saya 3 ini loh guys, ada ceritanya sama Tuhan. Ya. Saya punya motor pertama kali saya punya motor itu pun ada ceritanya sama Tuhan. Pelayanan saya pun ada ceritanya sama Tuhan. Ya. Keuangan saya itu luar biasa ada ceritanya sama Tuhan. Amin. Guys, ayo miliki kekristenan yang hidup. Ngalami Tuhan setiap hari. Bergaul dengan Tuhan. Ada hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Coba saya tanya ya. Siapa menurut kamu? Tebak. Ada orang-orang di Alkitab yang beragamanya hebat. Pelayanannya, melayani Tuhan, pekerjaan Tuhannya hebat. Tapi nggak kenal sama Tuhan. Hatinya jauh. Siapa? Ada yang tahu? Dan itu yang dibenci Tuhan. Ya, siapa? Orang Farisi. Jangan jadi Kristen Farisi.
Orang Farisi, ahli Taurat, mereka itu terkenal rohani pada saat itu. Bener nggak? Kalau ibadah duduknya paling depan. Betul? Jubahnya panjang-panjang, tanda orang rohani. Betul nggak? Wih, kalau pelayanan nomor 1. Seolah-olah jemaat itu melihat mereka adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan, yang paling dekat. Tapi ternyata enggak. Tuhan membenci mereka karena mereka munafik. Mereka rajin beribadah. Mereka pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi sayang, ketika Mesias datang, mereka adalah orang-orang pertama yang menolak Mesias. Bahkan mereka menyingkirkan, bahkan lebih jauh lagi mereka yang menyalibkan Mesias. Benar gak? Ironi bukan? Terlihat rohani, belum tentu rohani, guys. Amin. Yang Tuhan inginkan adalah hubungan dekatmu dengan Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu hari ini sharing firman Tuhan mau dorong kamu semua. Ayo punya kekristenan yang ngalami Tuhan setiap hari. Ada cerita dengan Tuhan. Katakan amin. Dan guys, berita baiknya Tuhan juga mau dekat dengan kamu. Tuhan malahan jauh lebih ingin dekat dengan kamu daripada kamu pengen dekat Tuhan. Oh my God. Dia tuh nanti-nantiin kita, guys. Hamba Tuhan Rick Joyner pernah mendapatkan pernyataan suara Tuhan. Dia bilang, banyak anak-anakku yang terlalu sibuk melayaniku dalam pekerjaanku. Pelayanan maksudnya. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Oh my God. Ternyata Tuhan melihat hatimu, guys. Amin. Bahkan ada satu hamba Tuhan bilang gini. Nanti kalau kamu masuk surga, kamu akan kaget-kaget. Orang-orang yang tidak kita anggap rohani ternyata di hadapan Tuhan di surga sana. Rohani, punya kedudukan yang tinggi. Tetapi orang-orang yang kita anggap rohani di dunia, ternyata mereka nggak rohani. Mereka munafik, mereka rohana. Jadi guys, Tuhan lihat hatimu. Katakan amin. Tuhan mau dekat dengan engkau. Tuhan mau ngobrol sama engkau. Tuhan mau hatimu dekat. Ada ayat yang bilang gini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, suka muji Tuhan. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Ironi banget ya. Ya, ke gereja ibadah. Tapi ternyata hatinya jauh dari Tuhan. Yuk, hatimu dekat sama Tuhan. Amin. Guys, silahkan tanya kalau kamu ada pertanyaan di kolom komentar. Mungkin kurang jelas apa, nanti saya jawab ya. Yuk kita berdoa yuk guys, kita datang sama Tuhan. Saya mau doain kamu secara khusus. Mari kita doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu pada saat ini bahwa biar kami semua, baik saya pribadi yang berbicara ini dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan ini, mereka boleh ngalami Tuhan setiap hari dalam kehidupan mereka. Di setiap bidang kehidupan mereka, entah keluarga, entah usaha pekerjaan, tentang keuangan, pelayanan, jodoh mungkin, proyek-proyek, apapun Tuhan. Biar kesehatan mereka sekalipun, biar mereka ngalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar mereka didapati Tuhan seperti Henokh yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Biar mereka mengalami hal-hal yang ilahi daripada Tuhan. Oh, Roh Kudus bantu mereka. Mungkin keterbatasan mereka, kekurangan mereka. Tetapi Engkau penolong yang setia. Engkau menolong supaya anak-anakmu dekat mengenal Tuhan secara pribadi. Ada cerita hidup antara mereka dengan Tuhan. Cerita yang seru, yang unik.
yang menyenangkan. Biar kekristenan mereka hidup ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Guys, semoga renungan ini bisa memberkati kamu. God bless you.